Halo guys, welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku bakal berbagi tips tentang cara merawat tali pusar pada bayi. Nah, di sini aku langsung aja ke poin utamanya, tips cara merawat tali pusar yang baik dan meminimalisir terjadinya resiko granuloma. Nah, sebaiknya di sini saran aku ya guys, untuk kita yang baru punya bayi atau habis melahirkan, ada baiknya jika bayi kita itu selama tali pusarnya belum lepas, kita cukup memandikannya. Kalau bisa itu nggak usah disembur air ya, cukup kita rawat dan bersihkan tali pusarnya dengan menggunakan lap kain yang lembut, dengan menggunakan air hangat untuk menjaga kebersihannya supaya dia nggak infeksi ataupun iritasi. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena menurut aku sih, dari dua anak aku itu aku dapat dua pengalaman yang berbeda. Untuk abangnya sendiri, yang pertama itu pada waktu tali pusarnya lepas, pusarnya nggak bermasalah. Begitu tali pusarnya lepas, pusarnya pun sudah langsung kering dan sudah normal gitu kan. Beda dengan adiknya, begitu lepas tali pusar dia nggak langsung kering, tapi tetap selalu basah dan berair. Bahkan waktu sempat cairannya itu berwarna merah, jadi berdarah ya. Aku nggak tahu sebenarnya itu infeksi apa enggak, tapi udah normal. Jadi itu selalu basah nyampe usianya kurang lebih hampir masuk 2 bulan. Karena anak aku yang kedua itu mandinya jojong, dibasahin semua gitu kan, nyampe pusar-pusarnya juga basah. Nah, jadi kenapa aku saranin untuk memandikan bayinya ala kadarnya dan tidak terusah dibasahin di bagian area pusarnya, karena supaya tali pusarnya itu cepat kering. Dan kita semua para bunda pasti khawatir dan pasti masih takut ya untuk mandiin anak, apalagi baru pertama kali. Jadi aku dulu anak aku tuh sering dimandiin sama mertua dan mama aku. Nah, waktu itu sih kalau bidannya sih nyaranin begitu habis dimandiin anaknya, pusarnya dilap kering, terus kemudian jangan sampai dia lembab, kemudian selalu diganti kasanya yang sudah diolesi betadin. Nah, jadi mungkin karena dia nggak seberapa basah ya, anak aku yang pertama itu nggak terlalu disedot air banget, jadi udelnya tuh nggak terlalu basah, cukup dilap, dibersihin aja pakai air hangat, lap yang lembut. Nah, kemudian perban lagi dengan kain kasa yang sudah diolesin betadin. Jadi di hari kelima dia sudah pusarnya sudah kering dan lepas. Nah, setelah lepas itu pun pusar anak aku yang normal aja, jadi dia udah berbentuk pusar pada umumnya. Nah, beda dengan anak aku yang kedua. Anak aku yang kedua ini aku udah berani nih mandiinnya, tapi aku disaranin sama bu bidannya waktu itu, katanya tali pusarnya itu diperban pakai kain kasa tapi tidak dikasih apa-apa, maksudnya tanpa dikasih olesan betadin atau apa, hanya dengan kain kasa murni. Jadi begitu kita habis mandi dikeringkan, kemudian dilap kain kasa. Nah, itu yang udah aku lakuin. Menurut aku sih itu udah bener-bener paling kering, paling steril, paling bersih ya. Tapi ternyata begitu hari kelima, jadi itu anak aku yang kedua itu mandinya jojong ya, disiram semua nyampe semua basah. Jadi begitu selesai mandi, tali pusarnya itu ya basah gitu dianya. Nah, jadi begitu dikeringkan udah langsung dibungkus lagi pakai kain kasa, tapi enggak dikasih apa-apa. Nah, tapi keringnya beda. Dia lepasnya itu kayaknya waktu itu anak aku yang kedua ini lepasnya nggak sengaja dan kesenggol karena dia kan waktu habis dimandiin tangan sama badan sama kakinya gerak-gerak tuh, mungkin kesenggol. Memang dia udah waktu itu pas di hari kelima itu memang dia udah goyang-goyang, tapi memang masih nempel. Nah, begitu aku lagi mau ngasih badannya minyak telon, tiba-tiba kok udah lepas. Nah, aku duganya sih kayaknya karena kesenggol tangan anak aku yang gerak-gerak. Nah, jadi akhirnya karena dia mungkin dia juga kurang ya, kekeringannya mungkin kurang kejaga, jadi masih sedikit lembab karena mandinya kan basah banget. Terus ditambah kain kasanya juga cuma nggak dikasih betadin, jadi mungkin keringnya lama ya. Jadi begitu lepas itu dia kayaknya lepasnya nggak sempurna, dia masih ada kayak
daging yang ketinggalan atau kayak masih ada yang cairan apa kayak berair kayak sedikit nanah-nanah gitulah, dikit ya, nggak banyak. Jadi aku pikir mungkin nanti bakal lepas. Nah akhirnya setelah itu nyampe anak aku usianya hampir mau masuk 2 bulan, itu pusarnya tuh nggak pernah kering, jadi nggak berbentuk kayak pusar pada umumnya, dia kayak masih nutup, bentuknya agak agak cekung kayak bulan sabit gitu ya. Aku pikir apa modelnya memang begitu tadinya kan, jadi aku sibuk lah bolak-balik ke bidan nanyain ini kenapa memang gini. Ada yang bilang bidannya katanya memang bentuk pusar itu beda-beda, jadi oh ya udah deh aku pikir gitu. Kata dia cukup dilap aja yang kering, begitu mandi itu dibuka terus dibersihin. Nah akhirnya ya udah deh aku ikutin deh saran bidan yang pertama, jadi aku tetap jojong mandiin anak aku tuh, dibasahin, aku bersihin, aku buka, terus aku lap kering. Tapi tetap aja setiap mau mandi sore pasti aja selalu nempel di bagi singletnya. Jadi aku tuh repot banget nyampe anak aku udah mau masuk 1 bulan itu benar-benar masih repot kalau mau pakein dia baju, karena mikirnya nggak bisa leluasa mau pakein bajunya, jadi terbatas. Kalau mau pakai celana, kalau kesenggol bagian pusarnya nanti berair lagi, jadi pakein celana kalau nggak di atas pusarnya di bawah pusarnya. Terus kalau mau pakai baju itu harus aku lapisin pakai gurita, karena kalau di baju aja kan ada kayak bulu-bulu tipis gitu ya, begitu kita mau mandi sore itu suka nempel cairannya itu kan agak berwarna kayak kekuningan gitu. Nah jadi aku tuh repot banget, apalagi kalau mau pergi mau pakai pampers itu nggak bisa langsung pakai gitu, jadi harus dilapisin gurita nyampe anak aku udah umur 1 bulan. Kan anak aku gemuk ya, jadi udah lewat 1 bulan itu aku masih aja pakai gurita. Terus kalau mau pergi itu selalu bingung karena nggak bisa leluasa pakai pampers kayak pada umumnya gitu ya. Kalau pusarnya udah jadi kan pakai pampers tinggal pakai gitu, walaupun kesenggol pusarnya nggak apa-apa. Tapi kalau anak aku ini kesenggol dikit pasti nanti dia langsung ada bekas berair gitu kan. Nah jadi di situ aku akhirnya aku datang lagi ke bidan yang berbeda. Nah di bidan yang beda aku disaranin nggak apa-apa dilap aja, terus dikasih betadin, kata dia kayak gitu, dikasih betadin. Tapi aku bilang, tapi bidan yang satu nggak suruh kasih betadin. Terus kata bidan yang kedua, ya nggak apa-apa dikasih betadin biar dia cepat kering, dilihat 3 hari ada perubahan atau enggak. Jadi begitu udah pulang akhirnya aku kasihlah betadin. Memang dia kering, tapi baru sehari nggak ada nih bekas, begitu aku mandi sore nggak ada bekasnya, tapi begitu besok basah lagi, jadi keringnya tuh kayak nggak berlanjut gitu, cuma sementara. Akhirnya aku sibuk lagi teleponin sepupu aku yang bidan, terus kakak aku juga ada yang bidan juga aku tanya, jadi banyak aku cari-cari tahu kan. Nah akhirnya nyampe waktu itu pernah pusar anak aku yang kedua itu nyampe berair tapi warnanya merah. Aku takut apa itu infeksi atau apa, tapi aku cium sih ya nggak berbau. Jadi di situ aku akhirnya searching di Google, di YouTube. Nah akhirnya di situ aku dapat referensi ada cara yang pakai abotil, jadi akhirnya aku pakailah abotil. Dan akhirnya setelah pemakaian abotil di video aku yang sebelumnya, jadi di situ kurang lebih seminggu alhamdulillah pusar anak aku udah kembali normal dan udah mulai berbentuk. Jadi setelah itu kering dan udah normal, aku lega banget, akhirnya aku bisa leluasa dan bisa nggak terbatas untuk makain baju anak aku ataupun celana anak aku tanpa harus takut nanti lengket di bajunya atau harus sibuk pakein gurita dan segala macam. Nah karena pengalaman aku itu akhirnya jadi aku pengen kasih saran aja ke para bunda yang baru punya bayi, ada baiknya lebih baik bayinya kalau mandi dalam waktu 1 minggu kurang ya, selama tali pusarnya belum lepas itu kalau bisa mandinya ya asal mandi aja lah, karena kan bayi juga nggak seberapa kotor ya, yang penting kita lap-lap bersih aja, terutama di bagian pusarnya nggak perlu deh disiram air supaya dia bersih atau apa, cukup kita lap aja pakai lap yang lembut dengan air hangat, kita lap di sekitar area pusarnya, kemudian kita kasih kasanya dan dikasih betadin. Menurut aku nggak apa-apa dikasih betadin supaya dia cepat kering, terus ditutup lagi. Nah terus jangan sampai tali pusarnya itu terlepas secara paksa atau nggak sengaja kelepas sebelum pada waktunya, supaya dia nggak timbul granuloma atau pusar yang tak kunjung kering ataupun selalu basah dan selalu berair.
Nah, dengan harapannya sih kalau kita nggak basahin, dia cepet kering dan dia bisa lepas dengan sempurna karena dia udah kering sampai akarnya. Nah, bedanya sama anak aku yang kedua, itu kan mandinya jojong, disebor semuanya sampai basah. Jadi akhirnya memang kita lap di bagian pinggir-pinggir, sekitar pinggirnya kan memang kering, tapi kan kita nggak tahu bagian dalam. Lagian kita juga pasti nggak berani kayak tenaga yang ahli ya untuk di muka atau apa supaya kering, enggak, pasti kita lap di pinggir-pinggirannya aja, agak tekan sedikit karena kita pasti takut. Nah, jadi ada baiknya menurut aku tipsnya supaya menghindari terjadinya resiko granuloma atau pusar yang berair atau tak kunjung kering. Jadi lebih baik selama tali pusarnya itu belum lepas, kita cukup mandikan ya kadarnya aja, dan bagian pusarnya kita nggak perlu harus dibasahin, kita cukup lap. Yang penting kita jaga kebersihannya, kelembapannya. Boleh kita kasih betadine supaya dia cepat kering, dan jangan sesekali tersenggol sama bayi atau kita lepas secara paksa. Kita tunggu saja sampai pada waktunya dia lepas sendiri. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video aku bermanfaat. Assalamualaikum.